إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bab zikril maut wa qisaril amal. Bab atau tema yang berbicara tentang zikrul maut, mengingat mati. Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Nah, ya. Kalau masih hidup berarti tema ini masih penting. Ingat mati. Nah, kalau udah mati ngapain ingat mati? Iya. Itu sehingga Al-Qur'an bilang apa itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Terus thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal la tarawunnal jahim. Ada orang masih hidup di dunia nggak mau bicara mati. Kalau ada ustadz yang cerita mati, temanya mati mulu. Kalau kagak surga neraka, males ngajinya. Dia underestimate, nggak suka bicara akhirat. Pengennya kalau ngaji itu kalau nggak hahaha hehehe. Apa temanya? Hahaha hehehe. Nggak mau bicara akhirat, nggak mau bicara mati. Ya akhirnya muncullah ustadz-ustadz yang sesuai pesanan jamaah. Ini gara-gara jamaah. Ada ustadz yang isinya dari awal sampai akhir ngalor ngidul, nggak jelas juntrungannya ngomong apa. Yang penting jamaahnya perutnya terkocok-kocok ketawa. Betul nggak Bu? Dari awal sampai akhir sampai salam isinya ngebanyol. Lah kalau isinya ngebanyol ngapain ngaji, ngapain ngundang ustadz? Undang aja stand up komedi. Tahu stand up komedi? Apaan? Nenek-nenek gaul juga ini ya. Itu kenapa terjadi? Ya, karena salah satunya kesalahan umat jamaah. Bu, maju dikit nggak apa Bu? Ini kayaknya tiap bulan saya nyuruh maju ya. Ibu-ibu, Pak, sini Bang, maju Bang, ayo sini. Ini ngapain ngaji kalau pada di belakang ini? Coba. Ustadz, saya mau dapat berkahnya di depan. Wah, begitu. Kalau ngaji tidur yang nggak dapat berkahnya, mau kata ngaji juga. Banyak anak pesantren salah juga tuh. Nggak apa-apa tidur, yang penting dapat berkahnya. Nggak dapat kalau tidur mah. Nah, begini kan enak Bu. Ya kecuali yang sepuh-sepuh ya susah, nggak apa-apa, darurat. Itu sudah salut saya, masih mau datang itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi Bu? Bu, banyak orang yang nggak suka cerita mati. Saya pernah diundang di sebuah kantor di Pasar Jumat, besar kantornya ini, orang kaya. Istrinya meninggal, Ustadz, saya pengen Ustadz yang kasih ceramah kematian. Oh ya baik, saya bilang. Itu orang kaya Bu, rumahnya di sini nih, di Antasari sini nih. Ya, itu ibu kalau masuk rumahnya udah kayak istana, ya. Udah kayak istana gede banget.
luas. Begitu saya cerita mati, selesai, Ustadz angker bener ceramahnya hari ini katanya. Saya bilang, ini mayit udah mati. Jadi saya disuruh ceramah kematian malam ke-1, ke-3, ke-40, ke-100. Coba itu. Sampai habis konsep ceramah saya. Saya bilang ini jurus terakhir nih, udah malam ke-100. Saya nggak mau cerita tentang mayit yang mati, saya bilang. Saya pengen cerita bagaimana cara kita menyambut mati. Lah kalau cerita mayit yang udah mati udah lama, udah 100 hari. Udah jadi bangke. Masalahnya bagaimana kalau kita mati? Apa yang harus kita persiapkan? Betul nggak, Bu? Betul nggak? Dia bilang, Ustadz angker bener ceramahnya hari ini katanya. Ini yang datang kayaknya belum pada mau mati katanya. Jadi nggak usah cerita mati. La haula wala quwwata illa billah. Dia lupa bicara mati nggak mesti nunggu mati. Iya, betul? Bicara mati nggak mesti nunggu mati. Ini sama kayak ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini kita ngaji zikrul maut, ingat mati. Ya Allah, penting nih Bu. Kenapa kita penting ingat mati? Karena selama ini yang kita ingat hidup mulu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur yang kita pikir hidup. Makan apa ini ya? Sarapan. Beli nasi uduk di mana ini ya? Coba itu. Dari bangun tidur yang kita pikir hidup. Kapan mikir matinya? Paham nggak? Assalamualaikum. Udah mau tidur masih mikir hidup juga. Dia lihat handphone, cek story orang. Enak bener dia liburan ya. Tuh. Dia kapan mikir matinya? Paham? Bicara mati nggak mau. Inilah hidayah itu mahal. Jadi kalau ibu-ibu ya duduk di sini, bapak-bapak duduk di sini, bicara mati dan dengerin dan oh, itu hidayah. Ya, itu hidayah. Nah, itu hidayah. Mahal harganya. Ya. Qala Allah Ta'ala, ada banyak ayatnya. Ayat yang pertama, surah apa Bu? Surah Ali Imran 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bukan setiap yang bernyawa mati, bukan cuma itu. Ayatnya setiap yang bernyawa dha'iqah, dia merasakan mati. Ada kata-kata dha'iqah. Dha'iqah maknanya adalah merasakan. Lah kalau setiap yang bernyawa mati mah nggak ada masalah. Iya. Setiap, apa beda setiap yang bernyawa mati dengan setiap yang bernyawa merasakan mati? Dia tidak bilang kullu nafsin al-maut. Setiap yang bernyawa mati. Tapi dia bilang kullu nafsin dha'iqah al-maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Beda. Ayat ini ingin menjelaskan mati itu ada rasanya. Paham? Paham nggak nih? Halo, Assalamualaikum. Kalau setiap yang bernyawa mati, enak. Mati mah udah, kuburin. Lah kalau segitu mah selesai ceritanya. Tapi ayat ini bilang, mati itu ada rasanya. Dan semua yang mati merasakan rasa mati. Paham? Nah, kalau udah begini kan repot tuh. Al-Quran bilang wan nazi'ati gharqa. Ada orang yang dicabut nyawanya mirip kayak nazi'at itu dicabut dengan keras. Gharqa itu sesuatu yang tadinya di dalam, karena di dalam nyabutnya nggak bisa pelan-pelan.
kudu di apa namanya tuh Bu? Ada yang lebih kasar nggak dari bahasa tarik? Apa kira-kira? Dipetot. Apa Bu? Ditarik, dipaksa, di apa lagi? Petok. Itu kalau kita, oh Bapak, Pak, itu kalau ada paku di beton, kan masuk tuh. Kita mau cabut, pakai tangan kan kagak bisa. Korok masuk di dalam dan menyatu dengan semen. Kudu pakai apaan? Obeng kagak bisa Bu, linggis, tau linggis? Nah itu pakai linggis tuh, atau palu yang ujungnya tuh linggis, itu diapain namanya tuh bahasanya tuh? Congkel. Nih, coba lihat. Wan nazi'ati gharqa, itu ada orang ya yang nyawanya dicabut. Saya kalau bilang orang berarti ibu kudu mikir jangan-jangan saya ini, begitu. Iya, ngaji itu kudu begitu. Ada orang yang dicabut nyawanya, dicabut, ditarik, dicongkel, dipaksa, ya, diubek-ubek sama malaikat. Nazi'ati gharqa. Rasanya bagaimana? Lah kagak tahu kita. Lebih dari kata sakit, sehingga mereka menyebutnya sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakar itu artinya mabuk. Coba lihat orang kalau lagi mabuk, ditempeleng pipinya, berasa nggak dia? Senyum. Karena otaknya tidak bisa menafsirkan kata sakit. Nah, orang yang mati saking sakitnya sampai dibilang mabuk mati. Karena tidak bisa lagi mendeteksi berapa voltase rasa sakitnya. Paham nggak? Ibu, Bu, saya nyubit ibu. Ibu responnya bagaimana? Aduh, gitu ya. Ada suami dan nyubit ibu. Dicubit, ibu bilang, aduh. Dipakai rotan, gitu kan? Terus siapain lagi? Oh jangan deh ya, KDRT itu ya. Atau diapain lah, kan makin keras pukulannya kan responnya makin keras juga, paham? Nah, bayangkan mereka menyebutnya sakaratul maut, udah nggak punya respon lagi saking sakitnya. Coba, paham gak tuh Bu? Jadi tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan rasa sakit mati saking sakitnya. Allah. Ada yang bilang, ini anak-anak bagus nih cerita mati. Ya. Ini orang salah persepsi, dia kira mati itu hanya untuk orang tua. Enggak. Anak saya itu umur 7 tahun. Kadang-kadang saya cerita mati. Ya, orang tua kamu akan mati, nenek kamu akan mati. Kasih tahu Bu, supaya dia punya kesadaran sejak kecil. Ya. Tapi jangan tiap hari. Ntar kagak mau sekolah dia. Ya udah saya jikir aja dah katanya. Salah juga itu. Dha'iqah. Ya. Semua yang bernyawa merasakan mati. Sakit itu. Jadi bukan semua yang bernyawa mati, bukan hanya itu, tapi merasakan. Mati itu ada rasanya. Dan yang menarik, za'iqah ini bentuknya kan isim fa'il ya. Kalau dalam bahasa Arab beda antara membaca dengan pembaca. Apa bedanya? Membaca dengan pembaca. Penyanyi dengan menyanyi sama atau beda? Apa bedanya Bu?
Kalau penyanyi, lah emang dia penyanyi, ya enggak? Nah, lagi serak-serak basah juga enak suaranya. Penyanyi. Tuh, dengar Aji Omak kalau nyanyi itu gimana tuh? Hah? Kolesterol kita normal dengernya tuh. Lah kalau dengar suami ibu yang nyanyi, coba tensi naik, Bu. Dia bisa nyanyi tapi bukan, paham bedanya nggak? Ya. Jadi kalau penyanyi itu profesi dan memang kerjaannya dan emang sehari-hari dia lakukan sehingga dia disebut penyanyi. Kalau bernyanyi, hari ini dia bernyanyi, besok belum tentu. Pagi ini dia nyanyi, besok belum tentu. Ini zaiqah ini mirip dengan penyanyi. Isim fa'il, bukan bernyanyi. Dia tidak bilang kullu nafsin tadzuqul maut. Setiap yang bernyawa ya sedang merasakan mati. Bukan itu dia bilang. Tapi dia bilang setiap yang bernyawa senantiasa merasakan mati. Ini sebenarnya kita ini setiap hari dan setiap detik merasa mati. Cuman banyak yang tidak bisa merasa. Wah, dalam ini. Coba saya renungkan. Ya. Ini ilmu mahal nih, Bu. Ya. Banyak orang yang mengalami spiritual blindness, kebutaan spiritual. Dia nggak punya kesadaran. Termasuk yang ngaji pulang, besok ngaji lagi pulang. Ditanya, dapat apa tadi? Au, katanya. Padahal temanya zikrul maut, bukan au. Nggak punya kesadaran. Ya, Bu ya. Jadi maksud ayat ini, setiap kita dan setiap harinya itu sebenarnya kita merasakan mati. Masih bingung ya? Bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Jadi ada dua waktu yang tidak bisa kita kontrol. Detik setelah detik ini dan detik sebelum detik ini. Detik yang lewat sedetik sebelum kita, sebelum saya ngomong ini, Bu, itu kan sedetik tuh, Bu, gitu, dah. Sebelum saya ngomong Bu, kan udah lewat tuh. Saya bisa beli lagi nggak detiknya? Nggak bisa. Nah, dan detik setelah saya ngomong Bu, saya bisa beli juga. Beli nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang punya detik sebelumnya? Yang punya detik sesudahnya? Jadi kita cuman dititipin detik yang apa bahasanya tuh? Hah? Sekarang yang sedang berlangsung, detik yang sedang muncul, yang sedang ada. Udah? Cuman detik itu yang kita punya. Nah, detik yang sebelumnya dan sesudahnya sebenarnya kita sudah tidak ada dan belum tentu ada. Berarti kalau tidak ada apa namanya? Mati. Jadi setiap detik kita berpotensi mati. Tapi kan nggak semua orang merasakan itu, ya nggak? Paham nggak, Bu? Itu makanya nanti kita bahas di ayat berikutnya. Ada namanya ajil, ada namanya ajil. Kalau ajil itu detik, nih, yang sekarang ini namanya ajil. Sekarang, ya. Kira-kira kalau Tuhan pegang remote, kita ini bagaikan robot ya. Di offin sama Tuhan, tek, mati nggak? Detik itu mati. Itu maksudnya. Paham, Bu? Ya, termasuk setiap kita merasakan mati dan setiap hari di waktu tidur. Karena tidur itu saudaranya mati. Ya. Ada yang tidak tidur di sini. Ada yang hidupnya tidak butuh tidur. Selagi butuh tidur berarti dia mati.
Tuhan jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Makanya enggak mati-mati. Bagaimana mau mati? Tuhan yang punya sumber kehidupan. Paham gak nih? Tuh. Alhamdulillah. Ini jangan meleng nih, Bu. Ini kalau meleng hilang ini. Kudu konsentrasi. Ini yang konsen aja belum tentu nyangkut. Ya, apalagi yang meleng. Lu masak apa hari ini? Ah, udah meleng itu. Kagak nyangkut udah. Udah, Bu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya hari kiamat sajalah nanti pahala kita disempurnakan oleh Allah. Ya. Jadi ketika kita dengar ayat, perhatikan, ini ayat dahsyat. Ketika ayat itu mengatakan semua yang bernyawa merasakan mati setiap hari, setiap detik. Sudah? Dan dia bilang, ketika coba setiap orang di setiap detik merasakan mati, kan itu menakutkan, ya Bu ya, menakutkan. Oh berarti kita nih sedetik hidup, sedetik mati, sedetik hidup, sedetik mati. Begitu sebenarnya tuh hidup kita nih. Takut. Lalu ibu nanya, ngapa sih ada mati? Begitu ya? Ngapa sih harus ada mati? Dijawab, karena wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau tidak ada mati, tidak ada akhirat, tidak ada kiamat. Kalau tidak ada hari akhir, tidak ada pembalasan. Kalau tidak ada pembalasan, tidak ada ujroh, tidak ada ganjaran. Maka mati diciptakan Allah salah satunya memberi ganjaran bagi yang beramal dan memberi siksaan bagi yang berbuat dosa. Jadi sebenarnya yang membuat kita takut mati karena kita banyak dosa. Kalau kita banyak ibadahnya, takut mati nggak? Malah pengen mati. Kapan saya mati ya? Gitu tuh. Ya Allah, makanya ada doanya tuh. Kata Nabi, boleh kita berdoa, kalau hidup lebih baik buat saya, matikan saya. Kalau mati lebih baik buat saya, matikan saya. Orang yang soleh, dia lebih rindu pengen mati, karena dia khawatir kalau terlalu lama hidup, dia tidak tahu, boleh jadi dia jadi orang yang buruk dan melakukan dosa. Paham nggak, Bu? Nah, kenapa kita takut mati? Jangan dulu ya, ya Allah ya. Alasannya anak-anak masih kecil. Sebenarnya bukan anak-anak alasannya mah. Kalau di ubek-ubek hatinya tuh, ini bapak-bapak yang mungkin yang sudah sepuh secara usia, ya belum tentu juga beliau-beliau duluan ya. Tetapi maksud saya kan umur-umur yang sudah ingat-ingat ke sana nih Pak. Ya, umur-umur yang udah ke sana. Ya. Itu kalau ditanya sebenarnya kenapa takut mati? Ya karena banyak dosa. Udah gak ada yang lain. Saya juga takut mati, Bu. Berarti dosa saya banyak. Ya, semua kita lah. Mungkin lebih banyakkan saya kali. Jadi takut mati. Ya. Ibu mau pulang kampung, duit banyak, takut nggak pulang kampung? Lah, tuh atu RT gua traktirin tuh, begitu udah ngomongnya. Karena banyak tabungannya banyak, ngelangkah kemana aja ringan. Karena apa nih? Jari. Coba orang nggak punya duit, utangnya banyak, nggak punya ongkos buat mudik, takut nggak? Takut. Cuman seada-adanya dia naik motor, kalau bocor ngeledak mesinnya, coba bagaimana itu? Sehingga dia takut, nggak pede mau mudik. Begitulah orang yang mau pulang kampung ke akhirat. Kalau dia takut, sebenarnya yang membuat kita takut itu dosa. Ya Allah,
Ini Bu. Itu ada ayat. Ya, Pak ya. Di surah An-Naba. Ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba. Terus sampai ujung. Ada ayat ya laitani kuntu turaba. Itu ayat cerita tentang nanti di akhirat orang yang punya dosa dikisos, dibales. Sebelum manusia dikisos, binatang dulu dikisos. Trailernya binatang dipanggil. Tuh sini. Ditunjukin nih. Kambing yang bertanduk dulu menanduk yang belum tumbuh tanduk di dunia. Maka di akhirat dikisos. Yang punya tanduk dihilangin tanduknya dan tanduk itu dikasih ke yang dulu di dunia nggak punya tanduk. Dan disuruh yang tidak punya tanduk, dizolimi itu disuruh menanduk kambing yang bertanduk sampai mati. Dikisos. Itu cerita kambing, belum cerita binatang yang lain. Dan manusia disuruh menonton, menyaksikan pertunjukan kisos itu. Begini. Di perasaan mereka dan ada pengumuman setelah kisos ini selesai, nanti saatnya manusia yang dikisos. Udah pada mikir tuh nanti tuh. Lalu orang-orang yang berdosa bilang, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau tahu begini mah, saya lebih bagus hidup jadi batu aja dah. Kagak usah dikisos. Jadi debu, jadi pasir. Ngapa saya jadi manusia? Pada akhirnya saya dikisos. Saya banyak dosa. Coba tuh Bu. Assalamualaikum. Kisos. Ini yang dia buat dosa ya seenak hatinya karena dia masih merasa hidup. Ini kalau di sana udah nggak bisa. Itu dikisos. Nah, penting nggak kita belajar ini Bu? Coba kalau kita nggak belajar ini nggak tumbuh kesadaran mati itu. Nah, Ustadz gimana? Dosa saya banyak ini. Saya dengarnya rada takut ini. Dosa saya juga banyak Bu, banyak banget malah. Satu-satunya cara adalah ar-ruju ilallah, kembali ke Allah. Bahasa agamanya tobatan nasuha. Nggak ada cara lain. Tobat. Dan jangan ulangi lagi. Ini tobat jangan dientar-entar. Masih muda saya, entar aja dah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, dialah orang yang beruntung. Coba lihat ayatnya. Apa definisi beruntung? Apa definisi orang yang beruntung menurut Al-Quran? Menurut Ibu deh. Orang yang beruntung itu apa Bu? Satu, kalau punya apa Bu? Orang yang beruntung apa? Satu, punya apa Bu? Pinter, beruntung. Iyalah, gara-gara pinter dia cepat dapat kerja, kerjanya nggak pakai otot, bajunya gede karena dia pakai otak. Yang kedua, orang yang beruntung itu apa? Punya harta, dia bisa beli semuanya. Yang ketiga punya apa Pak? Pak, Assalamualaikum. Anteng banget ini. Apa orang beruntung? Jabatan. La ilaha illallah. Lihat orang punya jabatan. Tuh, beruntung banget dia. Karena dia tahu beruntung-beruntungnya, jangankan dia, anaknya dikasih jabatan. Lengap ketawa ini. Yang keempat, apa?
Lah, saya karena belum dapat jabatan. Mungkin kalau saya dapat jabatan, saya kasih juga anak saya, mantu saya, ponakan saya. Lah, mumpung. Kalau tidak punya kecerdasan rohani. Tapi kalau dia punya kesadaran al-wa'yu ad-dini, punya kesadaran spiritual, dia akan sadar bahwa hidup ini sementara. Apalagi orang yang beruntung, orang yang punya bini banyak. Apa tadi jawaban? Sukses. Apa bang? Sehat. Oh itu betul. Dua nikmat yang orang sering lupa, kesempatan dan kesehatan. Oh, orang sehat tuh beruntung. Subhanallah. Coba lihat orang sakit. Sesekali main dah ke rumah sakit. Ada aja penyakit orang. Saya coba, ada orang yang dikasih penyakit apa pak? Prostat. Kencingnya kagak bisa keluar pak ya. Coba itu. Tumpat nggak bisa keluar. Bagaimana sakitnya itu? Yang harusnya keluar nggak bisa keluar. Haula. Nah ini kita mau buang air kecil anteng tuh. Ada yang nggak bisa buang air besar bu. Ya bu. Ada yang kagak bisa buang angin. Ada nggak? Ada. Lah kalau kita cetakannya kan buang angin mulu. Ya bu ya. Itu sehat tuh berarti tuh. Nah. Dulu waktu Korun ini orang yang banyak hartanya, ya dia seminggu sekali itu dia karnaval, pawai, kirap. Dia bawa ajudannya, bawa menteri-menterinya, dia bawa stafnya, karyawannya, sekaligus nunjukin hartanya. Oh ini Gucci-nya, ini ininya perhiasan bininya, ini tasnya, ini make upnya, ini sambil jalan di pasar, orang-orang nyaksiin dari pinggir jalan, diceritain dalam Quran. Dan yang nyaksiin ngomong, enak bener ya jadi korun, beruntung banget, coba saya jadi korun, begitu ngomongnya. Tetapi orang yang punya ilmu mereka bilang celaka korun. Tuh. Beda kan? Orang yang punya ilmu bilang celaka korun. Nah kita lihat orang yang beruntung menurut Al-Quran itu apa? Siapa? Bukan orang yang punya harta ternyata. Bukan orang yang punya jabatan. Bukan orang yang terkenal. Bukan orang yang apa tadi? Sehat. Iya itu beruntung. Tapi semua yang ibu jawab tadi sifatnya temporer. Ada limitnya. Siapa orang yang beruntung itu? Faman zuhziha 'anil nar. Kalau dia diselamatkan dari neraka, faqad faz. Dialah orang yang beruntung. Kita kaya tapi akhirnya masuk neraka. Coba tuh bu. Coba bu. Kita sehat tapi ujungnya masuk. Na'udzubillah. Nah, apa yang banyak membuat orang tidak beruntung? Apa tadi definisi orang beruntung? Orang yang diselamatkan dari neraka. Maka kita doa, Rabbana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, Bu Hasanah direbutin banyak orang. Ya. Oh, semua mintanya Bu Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, apa yang membuat orang banyak tidak beruntung? Berarti sebaliknya, orang yang tidak beruntung adalah orang yang apa? Kok bingung? Orang yang beruntung adalah orang yang masuk surga dihindarkan dari neraka. Berarti logikanya orang yang tidak beruntung adalah orang yang masuk neraka. Nah, apa yang banyak membuat orang masuk neraka? Fitnah dunia. Sehingga Al-Quran mengatakan di ayat berikutnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba lihat.
kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Banyak orang yang terperdaya dengan dunia, dia sibuk dengan dunia, dia lupa mati, dia lupa akhirat, dia kira dunia segala-galanya, pada akhirnya berujung mati dan dia lupa menabung amal, akhirnya dia masuk neraka. Itulah orang yang tidak beruntung. Ini baru satu ayat ya Bu ya. Panjang banget ini penjelasannya nih. Oke. Ya, dunia ini ujian, fitnah. Bukan berarti ibu-ibu, bapak-bapak nggak punya dunia, bukan itu kesimpulannya. Dunia itu penting nggak? Lah penting lah, ibu ngaji kan kudu ada dunia. Ini pakai gamis emang kagak mahal ini. Beli gamis. Kudu beli ini, kalau nyolong ditangkep. Ya Bu ya? Itu ibu pakai bibir dimerah-merahin. Pakai apa tuh Bu? Nah, beli apa nyolong? Belinya pakai apaan? Duit Bang. Berarti ini bapak-bapak. Tuh, dunia perlu nggak? Perlu. Apa lagi? Kesini bawa motor. Motor perlu? Perlu dunia. Ya, jangankan ibu-ibu, kalau nggak ada dunianya, mungkin penceramah kagak datang. Ya, betul nggak? Dunia itu perlu. Tetapi dia bukan tujuan. Dia hanya sarana, wasilah. Ya, bukan tujuan. Kalau kita jadikan dunia tujuan, nah itu yang keliru. Ya. Itu makanya kata Jalaluddin Rumi, dia bilang dunia ini kahulu min naim, seperti orang yang tidur sedang mimpi. Ibu pernah mimpi Bu? Mimpi apa yang paling enak ibu pernah rasain? Misalnya makan durian montong, apa mimpi apa? Mimpi belanja. Subhanallah, sadaqallahul azim. Betul, nikmat itu. Ibu mimpi belanja, boleh ambil semuanya, begitu kali ya dalam mimpi itu. Enak nggak Bu? Subhanallah. Tuh Bang, perhatiin tuh perempuan emang begitu otaknya. Tapi begitu saya tanya bapak-bapak, mimpi apa yang paling nikmat bapak rasakan? Beda jawaban. Karena isi kepala laki-laki beda dengan perempuan. Saya Ustadz mimpi nikah lagi katanya. Bini saya kagak tahu katanya. Nah, ternyata bininya di samping mimpi suaminya nikah lagi juga tuh. Begitu bangun tidur disembur sama bininya. Nah, dunia ini kayak mimpi. Anda mimpi merasakan nikmat, tapi nikmatnya nyata atau tidak? Hah? Nyata saat mimpi. Begitu bangun, lo gue di-prank ini katanya. Dan nikmatnya temporer, ada batasnya. Begitu bangun, lu ganggu mulu, gue lagi mimpi juga. Begitu dia ngomong. Itulah dunia. Jadi nih. Coba lihat. Semua nih. Ini sebenarnya kita sedang di alam khayali, alam mimpi. Ini kita ini lagi tidur, tapi tidur yang bangun yang tidur. Coba, sebenarnya kita lagi tidur dan mimpi. Ini kita lagi tidur nih, ini kita di alam mimpi nih. Orang kan kudunya di alam mimpi melek. Lah ini udah di alam mimpi masih tidur juga, coba itu. Gimana kagak nyungsep? Nah, banyak orang yang tertidur dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia mimpi. Apa pentingnya saya menjelaskan ini terlalu dalam?
supaya kita menghadapi hidup ini biasa-biasa aja, nggak usah lebay. Ada orang gampang stres, apalagi anak-anak milenial nih, ya. Anak-anak milenial katanya butuh healing, depresi, butuh apa tuh? Apa Anda bahasanya banyak bener itu. Butuh jalan-jalan. Padahal healing itu ada di dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Ada orang yang udah healing ke puncak, pulangnya stres juga karena duitnya habis, macet di jalan. Ini sebenarnya yang membuat kita healing bukan jalan-jalan, Bu. Iya, Bu ya, Bu. Perlu tahu nih ibu-ibu nih, minta jalan mulu, healing mulu. Ya, supaya kita nggak stres. Coba lihat orang yang nyalek, bannernya udah di mana-mana, spanduknya di mana-mana, ya, fotonya bukan main, pakai jas, senyum, ramah bener. Biasanya sama tetangga cuek, karena dia mau nyalon, senyum mulu di foto tuh. Hari H kagak jadi, coba itu. Kalau dia tidak punya konsep tadi, kesadaran yang tadi saya ceramah panjang kali lebar itu, dia akan stres, depresi. Dan kalau udah depresi, senyumnya nggak bakal hilang. Senyum aja, ngelihat dinding senyum, lihat orang senyum, gila akhirnya dia. Sampai gila, ada nggak caleg yang gila? Banyak. Coba. Kenapa dia gila? Karena dia berharap sesuatu yang kagak nyata, pengen nyata. Padahal dia lagi mimpi, tidur. Maka harus sadar. Nah, kalau orang sadar ini, ya udah dapat nikmat, dia nggak sombong. Toh saya sedang lagi tidur, satu saat nikmat ini habis dan saya terbangun. Terbangun itu maksudnya apa? Mati. Justru begitu kita mati, kita bangun. Sekarang lagi tidur. Bangunnya kapan? Mati. Maka jangan tidur mulu, Bu. Pak, lagi ngaji. Iya. Ini udah kita hakikatnya tidur, masih mau banyak tidur. Itu kapan bangunnya? Nanti di akhirat. Maka Quran mengatakan, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Dia bilang, latarawunnal jahim. Nanti besok di kuburan, kamu baru sadar, terbangun, dan baru kamu lihat neraka jahim itu betul adanya. Waktu di dunia kamu tidur dan gak sadar. Itu. Aduh, ini saya kalau cerita mati gak selesai-selesai nih. Ayat kedua, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kagak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal dia lakuin besok. Maksudnya adalah, boleh jadi kita punya rencana besok pengen jalan sama laki, tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa rencana kita itu terjadi atau tidak. Dulu orang tidak bisa meramalkan kelahiran, sekarang bisa. Malah dia bisa request sama dokter, dok, saya mau sesar ini, biar tanggalnya cakep, saya pengen lahirnya bulan 4 tanggal 4 2024. Kata dokternya, lah udah lewat itu. Sekarang bulan 9. Ya dia pengen bulan 10 tanggal 10 2024. Bisa nggak? Bisa disetel sama dokter. Terus bagaimana ayat ini? Apa maksudnya? Kata ayatnya, gak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok. Yang dimaksud ayat ini adalah, ya, secara pasti.
Hatta dokternya sendiri nggak tahu apakah rencana itu berhasil atau tidak. Jangan-jangan begitu dia mau operasi sesar, meninggal dokternya. Ya. Nggak ada yang tahu secara pasti. Dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di negeri mana dia akan diwafatkan oleh Allah. Ya mungkin orang bisa aja, saya umur sekian pulang kampung dah, pengen meninggal di kampung. Ya mungkin, tapi secara pasti tidak ada yang tahu. Contohnya ayah saya. Ayah saya satu hari bilang, saya kagak mau ke Jakarta. Karena lebih enak di kampung katanya. Biasa orang tua kan begitu Bu ya. Lebih enak di kota itu nggak kenal siapa-siapa, nggak ada teman pengajian, nggak ada teman ngobrol. Di kampung biasa kerja, di Jakarta anaknya yang kerja, orang tua kan bingung mau kerja apa. Duduk aja nonton TV, sakit datang ya kan, bisa stres itu. Jadi dia bilang saya nggak mau di Jakarta, dan dia bilang lebih enak makanan di kampung karena lidahnya lidah Melayu ya kan. Kalau ke Jakarta dia bilang apa ini, nggak masuk makanannya gitu ya, nggak cocok makanannya. Nah satu ketika dikasih cancer, kanker. Ya, akhirnya saya bawa ke Jakarta, tinggal di rumah saya. Dan Allah menakdirkan wafat dan dimakamkan di Sawangan, bukan di kampung. Nah, jadi kita nggak ada yang tahu kita mau buat apa besok, nggak ada yang tahu. Ya, apalagi mati itu Allah menyembunyikan al-awqat, kapan, al-asbab, bagaimana caranya, al-amakin, di mana tempatnya, itu nggak ada yang tahu. Ada orang tadinya sehat, tiba-tiba besok dia periksa ada jendolan kanker, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan ada yang tidak sakit mati juga. Emang udah habis, kontraknya udah habis. Ya Bu ya, Bu. Ini Ibu asli orang mana ini? Macam-macam ini. Ibu orang mana Bu? Bogor. Oh Bogor. Lama Jakarta. Ibu orang Bogor, tinggal di sini ya? Nah, tinggal di Jakarta. Meninggal di mana ntar? Ya nggak tahu. Ya. Syukur-syukur kita ini meninggalnya di Mekah gitu ya. Cakep juga itu. Di Madinah ya. Wah, orang yang dikuburkan di Madinah meninggal di Mekah, dan dia meninggal dalam keadaan sabar karena ibadah, dapat syafaat. Begitu kata Nabi SAW. Dah. Ayat berapa nih? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau udah tiba ajalnya, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dipercepat. Suf, lihat semua ke sini, Bu. Jangan baca teksnya, lihat ke sini. Ini ada teori yang penting nih, sama kayak di awal nih. Ada ajil, ada ajil, ya, atau ajal, ya. Kalau pakai ain itu artinya ajil, artinya adalah waktu sekarang. Kalau ajil, waktu nanti. Paham? Paham? Detik yang ini namanya ain atau alif? Ajil, bukan hamzah. Setelah berlalu yang detik sekarang namanya ajil. Ya, ajil, 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 ajil. Hidup kita di antara ajil dan ajil.
Nah, kenapa orang nggak ingat mati? Karena dia merasa hidup dia lama, panjang. Coba dah. Ada film bagus namanya, ini yang masih muda-muda yang hobi nonton film nih. Ada film, kamu searching nanti, judulnya In Time. Bicara tentang waktu, satu masa orang hidup dengan waktu dan waktunya bisa dilihat. Jadi orang hidup dengan umur dan umurnya ada di sini. Nanti di sini ada angka umur Anda 50 tahun lagi, ada di sini. Iya, kelihatannya enak. Ternyata begitu umurnya bilang umur Anda 2 hari lagi. Wah, itu stres itu. Lah coba bayangin kalau kita tahu kapan kita mati, ibu kira-kira masih datang kagak ke sini? Kayaknya kagak datang itu. Makan juga enggak. Udah dah katanya saya kagak makan dah katanya. Ngapa emang besok mati? Israel mau datang. Nah, kenapa orang lupa mati? Karena dia tidak tahu kapan mati. Nah, dengan ngaji dirubah. Kita diberi kesadaran bahwa justru kita merasakan mati setiap detik. Beda kan? Nah, kalau kita sudah punya kesadaran, akhirnya ingat mati. Sedetik hidup, sedetik mati. Datang lagi hidup, datang lagi mati. Datang lagi hidup, datang lagi mati. Tuh. Saya kasih contoh. Ibu pernah lihat proyektor? Apa tuh proyektor? Buat film. Nah, buat film. Itu proyektor disenterkan ke layar proyektor. Udah? Muncul film atau gambar. Katakanlah film. Nyawa kita itu persis seperti proyektor. Cahaya proyektor itu, itulah nyawa yang di-share oleh Allah ke kita. Yang punya nyawa siapa? Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Anda punya handphone, saya punya handphone, tapi ibu nggak punya paket. Kata ibu, wifi dong Ustadz, pinjem. Yang punya wifi-nya siapa? Hah? Saya kasih tethering wifi ke ibu-ibu dan ibu pakai wifi yang saya kasih. Akhirnya nyala handphone ibu dan bisa searching, googling karena punya wifi. Dari siapa wifi-nya? Terus saya matiin dari sini. Tek. Bisa searching nggak? Itulah cara kerja nyawa itu. Dan itu berjalan setiap detik. Dikasih diambil, dikasih diambil, dikasih diambil. Itu proyektor cahayanya kalau ditangkap dengan slow motion, sebenarnya isi cahayanya itu adalah partikel-partikel cahaya. Snapshot, apa tuh bahasanya tuh? Saya agak susah jelasinnya. Potongan-potongan file, klise. Nah, klise. Tapi karena cahaya itu bergerak cepat, kita nggak kelihatan potongan klisenya. Seolah-olah cahayanya solid, sehingga yang kita lihat gambar full yang kita lihat. Ini paham kagak isi ceramah saya nih? Halo, Assalamualaikum. Bingung ya? Bu, jadi nyawa kita itu mirip kayak klise di proyektor. Tek, hilang, ada hilang, ada hilang, ada hilang, ada hilang. Nafas ada, buang, nggak ada. Ada lagi. Itu begitu. Coba. Mayat semua ini. Dan kalau detiknya habis, tek,
ajilnya selesai, ajalnya datang. Dan begitu ajalnya datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diulang, tidak bisa ditangguh, dan tidak bisa dientar. Udah habis. Begitu kisahnya. Jadi mati itu bukan entar. Lah sekarang emang udah mati. Gitu maksudnya. Mati kagak, mati kagak, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Begitu selesai hidupnya, datang ajalnya, mati beneran namanya. Dan orang mengumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Dan orang mengganti nama kita, bukan lagi Sarah, Yati, Rahmah, Dewi, Yuni, tapi almarhumah. Bu, ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Ya. Salam. Bagus. Kematian mendadak. Kematian mendadak itu kata kita. Menurut Allah kagak ada yang mendadak. Udah dicatat semuanya. Paham? Lah kebetulan kita ketemu di sini Bu ya. Lah kagak ada yang kebetulan menurut Allah. Kata kita, kenapa kita mengatakan kebetulan? Karena kita nggak tahu catatannya di sono. Sehingga kita bilang, loh kok bisa kompak kita pakai baju ini ya? Begitu. Di sana di Lauhul Mahfuz udah dicatat. Ibu pakai jilbab oren, dia juga pakai jilbab oren. Ketemu di pengajian. Tuh. Kita bilang kebetulan. Dalam ilmu Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya catatan. Jadi tidak ada mati mendadak. Hakikatnya tidak ada. Semua mati sudah tertulis. Sehingga ada orang begitu suaminya meninggal, ya Allah, kenapa ngedadak banget matinya? Lah, ngedadak. Tuh Allah kalau bisa kalau mau ngejawab, dijawab sama Allah. Udah lu aja deh yang mati, begitu kali. Kagak ada yang ngedadak. Ya. Kenapa cepet banget dicabut nyawanya ya Allah? Kenapa nggak saya dulu? Kalau kagak ada dia bagaimana saya? Coba itu. Udah rusak tauhidnya. Syirik. Kudu syahadat lagi. Dia bilang suaminya segala-galanya. Kalau nggak ada dia bagaimana hidup saya? Coba itu. Udah dosa besar itu. Itu karena nggak belajar tauhid. Ya, orang sering bilang pertemuan, langkah, jodoh, maut di tangan Tuhan. Begitu kan? Betul nggak Bu? Betul tapi salah. Sebenarnya yang di tangan Allah bukan cuma itu doang. Pertemuan, langkah, jodoh, maut. Semuanya di tangan Allah. Saya ngajar jam sekian hari ini, tanggal ini, bulan ini, pakai baju warna ini, sarungnya ini, pecinya mereknya ini, semua udah ada catatannya. Ibu juga begitu. Ya, datang ke pengajian saya di masjid ini jam segini lagi ngomong masalah mati. Ya, ibu pakai gamis warna ini, tasnya ini, isi tasnya risol, misal ini, semua udah ada catatan. Cuman kita kagak tahu catatannya. Hanya memang ada riwayat yang mengatakan di antara tanda mati yang kurang baik adalah ketika orang dimatikan secara mendadak. Ya. Tapi itu tidak boleh diartikan secara umum. Begitu ada tetangga yang mati mendadak, su'ul khotimah nih kayaknya. Enggak, bukan itu juga maksudnya. Mati mendadak itu kalau saya menafsirkannya bukan tiba-tiba dia jantungkan dan mati. Enggak, bukan, kalau saya bukan itu menafsirkan. Mati mendadak itu menjadi musibah adalah karena hatinya tidak pernah bersiap-siap mati. Dan
begitu tiba waktunya mati dan dia tidak punya persiapan. Namanya apa namanya? Mendadak. Lah kalau ada orang sakit bertahun-tahun kagak mati-mati, sampai dia bilang, halo capek banget saya ya Allah, cuman capek doang, tapi dia hatinya tidak bersiap untuk pulang, tidak tobat, tidak memperbaiki diri. Sakitnya udah bertahun-tahun, akhirnya mati juga. Lah tetap mendadak namanya walaupun sakitnya udah lama. Kenapa? Karena hatinya tidak bersiap-siap. Paham gak Bu kira-kira nih Bu? Ada pesawat jatuh, masuk berita, pesawat ini jatuh, ya kan kelihatannya dadakan banget itu. Kata kita dadakan. Mungkin yang meninggal itu hatinya udah lama siap-siap pengen mati. Kagak dadakan namanya. Pesawatnya mendadakan jatuhnya, tapi dia bukan dadakan. Paham gak nih? Bagus nih pertanyaan si ibu ya. Masya Allah. Ada yang lain pertanyaan? Ada yang lain pertanyaan? Hah? Iya silakan. Waduh, tanda orang mati husnul khotimah. Ya memang beberapa riwayat menyebutkan tanda orang mati husnul khotimah, wajahnya kuning, dahinya berkeringat, ya. Lalu kemudian enak wajahnya dilihat. Ya. Ini tanda-tanda harinya hari yang baik, meninggalnya lagi baik. Itu tanda-tandanya. Dan Nabi yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat dibebaskan dari azab kubur. Ada ulama yang bilang begitu nanti ditanya di kuburan, marrabbuka, nanyanya formal doang, formalitas, tapi kunci jawabannya udah dikasih. Karena berkah meninggal hari Jumat dan malam Jumat. Mau Bu? Meninggal hari baik? Mau? Kok dikit bener nih yang jawabnya? Mau? Bapak nggak mau nih? Mau? Mau kagak? Coba hitung hari apa ini? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, 4 hari. 4 hari lagi malam Jumat. Makan enak dah, jangan ada pantangan. Tapi ini nggak bisa jadi patokan ya Mbak ya. Ada orang yang meninggal itu orang Kristen, kalau meninggal kan wajahnya cakep, di make upin, wah. Tapi apakah meninggalnya baik? Ya kagak. Orang kalau wajahnya kuning meninggalnya baik, iya, tapi nggak bisa jadi patokan. Lah kalau dia sakit kuning, lah emang udah kuning dari sananya. Kalau mukanya bengap, kagak enak dilihat, burik, ini su'ul khotimah. Nggak bisa juga. Ada orang sakit jantung, pecah pembuluh darah, mukanya hitam. Orang kalau pecah pembuluh darah nih, mukanya hitam, tapi belum tentu su'ul khotimah. Mungkin hitam karena penyakitnya. Oh ini mayatnya ditenteng ringan nih, ini kayaknya husnul khotimah ini. Lah emang dia kurus. Apalagi kalau orang kanker, kankernya kanker hati, itu nggak mau makan Bu, nggak mau makan. Itu badan kurus tuh, ringan. Husnul khotimah, ya mudah-mudahan, tapi kan belum tentu. Ada orang berat banget ditenteng, dosanya segunung nih, belum tentu lah emang makannya doyan. Jadi itu mah kagak usah dipikirin. Itu mah buat diri kita aja, jangan dijadiin patokan ke orang, jangan. Ntar dosa kita. Anggap aja semua orang husnul khotimah.
Dan lebih penting apa yang kita persiapkan untuk husnul khotimah. Ya, buat baik, taubat, ya, minta ampun sama Allah. Yo. Oh, ini matanya nggak bisa ketutup. Ya, kayaknya waktu di dunia suka ngelihat yang haram-haram ini, matanya nggak bisa ketutup. Anda kalau ngelihat pasien yang kanker yang kurus itu dagingnya sampai hilang, matanya nggak bisa nutup emang, karena udah nggak ada dagingnya, jadi belok, tau belok apa tuh? Hah? Jadi tinggal tulang, nggak bisa nutup, mau ditutup pakai apa juga nggak bisa. Jadi nggak jadi patokan. Ya. Tuh meninggalnya enak, lagi tidur. Ini, ya mudah-mudahan. Orang hanya bisa bilang itu. Makanya, apakah ini yang kita sholatin orang baik? Jawabannya, yang saya tahu baik. Lah yang saya tahu. Yang Allah tahu, belum tentu. Dan itu bukan tugas kita. Terakhir ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, 2 pertanyaan barangkali. Ya, silakan Pak. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu masih ada, Bu? Antar dulu ya, Bapak-bapak silakan. Bagus. Judul kajian kita kan ingat mati dan mendekin angan-angan. Apakah kita kagak boleh punya angan-angan? Boleh. Sehingga dia bilang kisoril amal, memperpendek bukan membuang amal, bukan membuang angan-angan, tapi memperpendek angan-angan. Jadi yang tidak boleh memperbanyak angan-angan. Dia tidak bilang bab zikril maut, ya, wafaqidil amal, dan ngebuang angan-angan, ngebunuh angan-angan, bukan, tapi kisoril amal. Apa itu? Memperpendek angan-angan. Memperpendek itu maksudnya adalah, ya, cuma punya keinginan yang jelas, yang pasti, terukur, dan punya maslahat di dunia dan akhirat. Yang nggak boleh tulul amal. Apa itu tulul amal? Banyak angan-angan, panjang angan-angan. Ya, akhirnya karena dia panjang angan-angan, ya, membuat dia hubbud dunia, seneng banget sama dunia, nggak pengen pulang. Makin mohon maaf, orang yang tulul amal, panjang amal, itu makin sepuh, makin berumur, dia makin sayang sama dunia. Bukan makin pengen pulang, bukan. Makin sayang ngelihat cucu, ya Allah, kayaknya nggak siap kalau mati. Ngelihat yang anak belum nikah, aduh, ngelihat rumah baru, kendaraan baru-baru mulu nih muncul, aduh kayaknya makin sayang sama dunia. Begitu. Jadi bukan membuang angan-angan, yo, bukan membuang. Penting angan-angan, mimpi itu penting, ya. Kalau kita nggak punya dream, tidak punya mimpi, ya kita nggak punya cita-cita, ya. Ya, jadi wajib punya cita-cita, tapi tidak boleh, ya, tenggelam dengan angan-angan. Beda ya angan-angan dengan cita-cita kayaknya, ya. Cita-cita itu Anda di rel itu dan Anda punya target pada rel itu. Itu namanya cita-cita. Ibu kerja, ibu jadi bupati, cita-cita jadi gubernur. Lah emang udah tangganya, paham? Itu namanya cita-cita tuh. Tapi ya ada orang yang kagak ngerti birokrasi, nggak ngerti ilmu pemerintahan, ya, dia kuli bangunan dan dia pengen jadi gubernur. Itu namanya angan-angan.
Beda nggak? Ada orang yang sholat dan dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan sholat ini jadi syafaat buat saya. Cita-cita atau angan-angan? Cita-cita dong. Lah emang dia sholat. Lah ada orang yang kagak pernah sholat tapi pengen masuk surga. Coba itu. Hah? Malaikat gedek bener lihat dia itu. Enak aja lu kata malaikat. Nah itu namanya angan-angan. Paham ini? Dah, 11:30. Terakhir ada? Ibu, dah. Lagi terakhir, Bu. Gak apa-apa, Bu. Ahli? Ahli apa? Hudur. Oh. Apakah eyang subur? Ahli kubur. Apakah ahli kubur bisa ngelihat kita? Iya. Mereka bisa ngelihat, bisa dengar, dan tahu apa yang dilakukan. Cuman sekedar bisa tahu dan dengar tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pengetahuan mereka terhadap kita bisa sebagai bentuk siksaan, bisa sebagai bentuk ganjaran keberkahan. Kalau dia ngelihat mantunya, anaknya buat dosa, dia sedih. Dan itu siksaan buat dia. Tapi kalau dia buat yang baik-baik dan orang tuanya ngelihat dan senang, itu menjadi perolehan berkah buat dia. Dalilnya Nabi satu ketika pernah berkunjung ke satu sumur tua yang isinya adalah bukan, waktu itu perang ya, dan banyak sahabat yang mati di peperangan itu ya, perang Uhud apa perang apa saya lupa ya, akhirnya dikubur di sumur itu ya. Tapi Nabi mengatakan bagaimana kabar kalian, udah dapat belum ganjaran dari Allah, pahala dari Allah udah dapat gitu. Nabi ngomong sendiri. Umar bin Khattab bingung, lah ini Nabi ngomong sama siapa ya? Nabi, kamu ngomong sama mayit? Kata Umar, kata Nabi Muhammad, mereka memang mayit, tetapi mata mereka, telinga mereka lebih tajam daripada mata kalian yang hidup. Karena mereka berada di alam barzakh yang lebih, barzakh itu yang bukan ya, kalau di dunia kan kita cuma bisa ngelihat yang kelihatan, tapi di barzakh kita bisa ngelihat yang kagak kelihatan, ngelihat mungkar, nakir, rakib, atid, malaikat, semua. Apalagi kita ya begitu ibu-ibu. Jadi doain yang udah meninggal, doain. Mereka tahu bukan berarti lalu kita minta ke mayit di kuburan, bukan itu kesimpulannya. Justru kesimpulannya adalah jangan membuat mereka sedih. Begitu Bu ya. Bu, cukup. Ini jangan pindah bab dulu Ustadz ya. Minggu depan kita masih bicara ini nih, masih banyak nih hadisnya sama ayatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.